Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara membuat rangkaian listrik arus searah. Di mana rangkaian listrik arus searah adalah rangkaian yang terdiri dari komponen-komponen yang mengalirkan arus listrik dalam satu arah tetap. Biasanya arus listrik searah ini disebut dengan DC atau direct current, yaitu memiliki polaritas tetap sehingga arah alirannya selalu sama. Di bagian layar kiri kita tertera tabel. Yang pertama ada wire atau kabel. Dan yang kedua ada baterai sebagai sumber energi. Yang ketiga ada lampu sebagai hambatan. Yang keempat resistor atau kapasitor atau hambatan menghantar listrik yang berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian tersebut. Dan yang kelima ada switch atau saklar yang berguna untuk mematikan lampu yang artinya rangkaian terbuka atau menghidupkan lampu yang artinya rangkaian tertutup. Baiklah, di sebelah kanan layar ada pilihan untuk apa saja yang akan kita tampilkan. Show current. Ini bisa memilih kalau kita ingin menampilkan aliran elektron, maka ini. Kalau ingin menampilkan aliran arus listrik, yang ini. Kemudian label. Kemudian value atau nilai. Nilai ini maksudnya ya nilai dari hambatan atau nilai tegangan atau nilai arus listriknya kita klik untuk tampilkan. Lalu di sini ada alat voltmeter dan ammeter. Voltmeter ini berguna untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik rangkaian. Nah, beda potensial listrik merupakan banyaknya energi listrik yang diperlukan untuk mengalirkan setiap muatan listrik dari ujung penghantar. Biasanya disimbolkan dengan V, satuannya volt. Kemudian ada ammeter atau ampermeter yang berguna untuk mengukur arus listrik, disimbolkan dengan I. Baiklah, di sini kita langsung saja merangkai ya. Pertama kita siapkan baterai, kemudian dihubungkan dengan kabel sehingga membentuk rapi ya teman-teman supaya terlihat bagus. Kabel lagi yang ke atas. Selanjutnya kabel, terus di ujung kabel kita hubungkan dengan lampu sebagai hambatan. Teman-teman bisa mengaturnya sesuka hati sehingga terbentuk rangkaian yang menurut teman-teman sudah bisa untuk diuji coba. Di sini kita sambungkan dengan kabel lagi. Terus ke bawah. Selanjutnya saklar atau switch. Hubungkan dengan resistor. Kabel ke atas, ke bawah. Selanjutnya kita hidupkan value untuk menampilkan nilai-nilai dari uji coba kita. Yang pertama ada baterai sebesar 9 volt, lampu 10 ohm, dan saklarnya seterusnya resistor atau kapasitor 10 ohm. Kita pakai lampunya 5 ohm saja. Kita kurangi. Sebentar ya teman-teman. Pakai kamera. Selanjutnya resistor juga 5 ohm. Sabar ya teman-teman.
Resistor juga 5 ohm. Terus saklarnya kita bikin tertutup sehingga terhubung, lalu lampu akan menyala. Hubungkan. Ya. Mengalir arus listrik, sedangkan aliran elektron bergerak berbanding dengan arus listrik. Kalau aliran elektron bergerak ke arah kiri, lalu kita ukur tegangannya dengan voltmeter. Kita hubungkan dengan baterai ujung ke ujung. Di situ tertera dengan besarnya 9 volt. Mengukur aliran arus listrik menggunakan ampermeter. Kita arahkan, maka akan tertera bahwa arus listrik pada aliran ini adalah 9 di kabel. Di sini tertera 0,90 ampere. Terus kita arahkan, misalnya kita mencoba membuat data banyak berupa resistor atau ohm dan kuat arus dengan satuan ampere dan tegangan dengan satuan volt. Misalnya kita buat data pertama resistor atau hambatannya 5 ohm ditambah 5 ohm jadi 10 ohm. Apabila menggunakan 10 ohm dapat kuat arus 0,9 ampere. Dan tegangan volt, lalu sekarang diganti tegangannya boleh sesuka hati, sesuai mau kita sebelumnya. Kita matikan saklarnya, kita variasikan. Misalnya kita membuat hambatannya sebesar 10. Ini kan 10 kita buat. Ini matikan dulu ya. 10. Terus kita hidupkan lagi saklarnya. Maka ampermeternya akan berubah apabila kita gunakan hambatan 10 ohm ditambah 5 ohm jadi hambatan 15 ohm. Di sini juga 10 ohm. Di sini tetap 5. Sabar ya teman-teman. Ohm jadi hambatan 15 ohm, maka didapatkan ampermeter 0,6 ampere. Yang ini teman-teman. Dan tegangan 9 volt, begitu seterusnya bisa diganti dan divariasikan. Untuk penggunaan rangkaian paralel juga bisa divariasi. Jadi seperti penjelasan dari kami. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.